Sekarang kita lanjut bahas manga dari Aoba no Basket. Di pembahasan kemarin kita sampai di mana berakhirnya pertandingan antara tim C melawan tim B. Sayangnya tim C atau kelas 1 harus kalah dan taruhan di antara kedua tim pun tidak ada yang memenuhi syarat. Ya, meskipun kelas 1 harus menerima tidak bolehnya mereka memakai lapangan indoor. Namun ada pengecualian di mana munculnya senpai mereka yang sedang masa pemulihan cedera bakalan melatih mereka, dan karena kelas 1 diberi kesempatan lainnya di mana setiap akhir pekan mereka bisa bertanding melawan tim B. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Di chapter pembahasan terakhir kita melihat kelas 1 yang bermain 5 lawan 5 setengah lapangan, di mana Aoba menunjukkan kemampuannya, bahkan dia mencetak poin dengan gokil. Nah, pertandingan tersebut sudah selesai. Mereka berkumpul dan Ren memberikan ucapan terima kasihnya atas usaha para kelas 1. Dan untuk selanjutnya mari kita fokus pada latihan. Nah, di sini Ren memanggil satu persatu nama dari anak kelas 1 yang dimana 10 nama yang disebut dia itu kemungkinan besar akan bermain di pertandingan latihan lawan tim B akhir pekan. Dari 10 nama tersebut, 5 bakal menjadi tim pertama dan 5 sisanya bakal menjadi tim kedua. Tentu semua anak kelas 1 terlihat shock dan gak percaya karena ternyata yang disebutkan tadi itu hampir semuanya yang gak bermain saat Aoba menantang tim B. Dan mereka bingung juga karena mereka dipilih cuma dalam 1 hari. Dan sebenarnya apa kriteria yang digunakan oleh Ren? Nah, Aoba yang namanya nggak disebut, dia pun kaget dan bertanya kepada Ren. Aoba benar-benar nggak terima dan shock gitu karena nggak dipanggil, meskipun sebelumnya dia bermain dengan luar biasa. Semua anak kelas 1 pun berpikir Aoba itu bakal masuk karena dia yang paling mencolok. Tetapi bahkan Hashiba pun ternyata nggak dipanggil juga. Ren sendiri mengakui Aoba masih kasar dalam hal teknik, tapi tinggi badannya, fisik dan bakat alaminya itu luar biasa. Meski belum berkembang sepenuhnya, seharusnya pelatih yang kompeten akan memainkannya. Nah, disinilah Ren menjelaskan kenapa Aoba tidak dipilih. Kau pada dasarnya tidak mengerti apa itu basket, dan aku tidak yakin kau akan berhasil dalam permainan selanjutnya. Aoba pun terdiam dan dia sangat terlihat kesal dan tidak terima ini. Aku paham semua orang bersaing untuk posisi yang terbatas dari latihan sehari-hari, tapi aku tidak merasa kalah hari ini. Dan Aoba pun gak mau mundur dan tentu tidak terima. Nah, Ren pun mengerti dan malah menantang Aoba. Meskipun Mbak Okita ngelarangnya, Ren meminta cuma sebentar. Mereka bakal main 5 lawan 5 lagi dan tim dari Ren Senpai itu bakal cuma bertahan. Namun lagi-lagi Aoba nantangin sempainya, kalau aku menang, apa aku bisa menjadi anggota tim? Ren pun tertawa karena Aoba nggak pernah kapok dan kesempatan bagi tim Aoba itu cuma 3 poin. Nah, tiba-tiba si Hashiba angkat tangan dan ingin ikutan juga. Dia juga belum sepenuhnya setuju karena ya dia juga nggak dipilih oleh Ren. Yang lainnya pun malah ikutan Hashiba ingin ikutan bermain. Nah, Ren sendiri memilih 5 orang yang dia panggil sebelumnya. Bahkan Ren pun meminta 5 menit untuk bicara dengan mereka. Nah, ternyata kali ini Keisuke nggak ikutan dan dia pengen nonton aja hari ini. Dia pun melihat ke tim Ren Senpai dan dia nggak yakin Aoba itu bisa dihentikan. Di sisi lain, Aoba masih memikirkan perkataan dari Ren bahwa dia itu tidak mengerti tentang basket. Pertandingan pun dimulai. Aoba yang memegang bola berpikir dia juga sudah tahu hal yang kurang darinya. Itulah kenapa dia ingin bermain dalam pertandingan ini. Namun, baru saja dimulai, Aoba langsung dihadang oleh Kawashiba. Semua orang pun terkejut karena malah Kawashiba yang menghadang Aoba.
Aoba, bukan si Kribo yang cukup tinggi. Meski begitu, Aoba tetap pada permainannya, yaitu akan terus menyerang. Namun ketika Aoba ingin menyerang, ada pemain lawan yang membantu Kawashiba. Tetapi di saat itu juga Aoba terdiam dan tiba-tiba mengoper. Untungnya bisa diambil oleh rekannya. Meski begitu, Aoba masih kaget dan bingung saat bantuan pemain lawan datang tadi. Dan di saat itu juga Ren tersenyum kepada Aoba. Aoba terlihat nggak mau ambil pusing dan nggak mau ragu karena dia juga lebih unggul dalam umpan tinggi. Namun, semua orang yang melihat terkejut kembali. Di mana saat Aoba memegang bola lagi dan kembali menerobos Kawashiba, lagi-lagi bantuan dari lawan datang lagi menghadang Aoba. Aoba pun nggak bisa bergerak dan tidak bisa menembak. Bahkan Aoba sendiri shock karena jalur umpannya itu sudah tertutup semua. Keisuke terkejut karena lawan menghadang Aoba dengan 2 pemain dan tentu pasti bakal ada 1 pemain yang sendirian. Nah, pemain itu adalah si Hashiba yang meminta umpan dari Aoba. Tetapi ternyata itu jebakan. Ketika Aoba mengirim umpan, di sana ada Ren yang sudah bersiap untuk mengintercept. Dan ternyata ini adalah pertahanan zona. Dan sekarang tim Aoba gagal dalam percobaan pertama mereka. Hal ini ternyata emang sudah direncanakan oleh Ren. Dia pun memuji timnya, kerjasama itu penting dan komunikasi dengan baik kita pasti bisa melakukannya. Bahkan Kawashiba pun gak nyangka kemampuan Ren memutuskan rencana secara efektif ke rekannya untuk menjalankannya, bahwa si Ren ini mengendalikan permainan dengan pikirannya. Dia adalah anggota tim inti Seirai, seorang guard yang luar biasa. Sebelum dimulai, Ren menjelaskan pertahanan zona. Pertahanan yang melindungi area bukan melawan pemain secara individu. Ren bilang ini nggak terlalu sulit, jadi tenang saja, aku memilih kalian yang bisa mengerti dengan cepat. Aoba pun masih seperti sebelumnya dijaga sangat ketat. Dia pun terpaksa memberikan umpan tingginya karena dia benar-benar tidak bisa bermain di dalam. Nah, di sini Mbak Okita menjelaskan, ini adalah formasi 2-3 zona, 2 pemain depan dan 3 pemain belakang. Meskipun Aoba menyerang melawan pertahanan itu adalah ide buruk. Selain itu, dengan pertahanan yang ketat di dalam, menyelinap dengan dribble juga bukan pilihan yang baik. Dan inilah formasi yang paling efektif melawan serangan tim kelas 1 dalam 1 lawan 1. Nah, buat kalian yang belum tahu yang dimana pertahanan zona ini dilarang dipakai di SMP, ya SMP ke bawah lah. Ternyata emang bukan cuma di Jepang aja, kalau nggak salah semuanya pun ngelarang di kompetisi usia muda soal pertahanan zona. Kalau salah kalian bisa koreksi lah di komentar dengan detail. Anak kelas 1 pun merasa itu nggak adil soal pertahanan zona. Tapi faktanya selain Ren, semua orang belum pernah melakukan zona. Jadi kondisinya sama. Mbak Okita bilang alasan pemain yang terpilih itu karena mereka bisa memahami apa yang pelatih katakan dan melakukannya. Ini tentang berpikir sambil bergerak, kemampuan yang berbeda dari SMP. Pemain yang nggak bisa berpikir tingkatan itu tidak akan bertahan di SMA. Nah, tiba-tiba Mbak Okita tersenyum dengan gerakan Hashiba yang sepertinya dia sudah sadar. Pertahanan zona itu bergerak sesuai posisi bola, bukan pemain. Jadi, daripada menyerang sembarangan, jika kau bisa menggerakkan bola dengan cepat melalui passing secara alami, jarak akan terbuka. Begitu ada banyak pemain yang bertahan di dalam, maka tarik mereka saat mendekat. Nah, saat Aoba memegang bola, dia pun berpikir akan mengecoh dengan passing dan melihat ada jalur umpan. Namun, tiba-tiba dia mengumpan ke belakang yang dimana semua orang terkejut.
Jadi dalam posisi jalur ini, si Ren ini sudah membaca dan si Aoba ini mengubah operannya ke Hashiba yang di belakangnya. Namun sayangnya umpan tersebut gagal. Hashiba pun marah bilang itu passing yang sembarangan. Tentu Aoba juga terhasut dan nyalahin Hashiba. Tetapi Ren menepuk Aoba dan berkata bukan salah Hashiba. Kau sedang melihat dari perspektif yang salah. Tentu Aoba bingung maksud dari Ren Senpai dan dia masih nggak terima bahwa tadi itu salah Hashiba juga, bukan cuma Aoba sendiri. Namun Aoba mencoba tetap tenang karena ini kesempatan sekali lagi. Seperti tadi, terima umpan di dalam, lihat sekeliling saat lawan mendekat, umpan ke teman yang terbuka. Namun ketika Hashiba memegang bola dan Aoba mencoba meminta bola sambil menerobos, dia malah menabrak pemain lain. Tentu umpan dari Hashiba pun gagal dan dia pun marah, berkata ke Aoba bahwa Aoba itu nggak ngerti apa-apa atau nggak bisa main dan hanya membuang-buang waktu. Aoba pun seketika ingin menghajar Hashiba namun dihentikan Ren. Bahkan Ren berkata ke Aoba yang tadi itu salahnya. Rekanmu berencana mendapatkan posisi yang bagus untuk tembakan. Kenapa kau malah melompat ke sana? Bahkan pergi ke belakang pertahanan, apa itu benar-benar perlu? Kau tadi tidak melihat, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan di sini. Kau tidak bisa beradaptasi dengan rekan-rekanmu. Itulah kenapa kau tidak bisa dimainkan. Basket itu dipecah jadi 5 orang. Aku tidak memasukkan pemain yang bermain tanpa memperhatikan rekan-rekannya yang lain. Semuanya pun jadi pada diam hening atas kejadian tersebut. Bahkan sepertinya membuat Aoba benar-benar syok. Setelah pertandingan, Ren entah kenapa memegang lututnya. Tentu Mbak Okita pun marah karena sudah dibilang buat berhenti dan dia akan mengajarkan Ren dengan baik dengan tatapan yang cukup serius. Nah, ternyata di sini Mbak Okita berkata kelakuan Aoba itu mirip dengan seseorang dari 1 atau 2 tahun yang lalu. Melaju begitu saja tanpa memperdulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, sepertinya memang Mbak Okita ngarahnya mirip dengan Ren sendiri. Tapi Mbak Okita berpikir Ren agak berlebihan. Aoba tampak sangat terpuruk. Namun Ren bilang dia nggak pernah berpikir kalau Aoba bisa melepaskan umpan ke belakang yang tadi. Karena sudut pandang itu sudah benar-benar tertutup, makanya Ren mengabaikannya. Dan Ren berkata sambil tersenyum, satu hal kesamanya denganku adalah keras kepala atau gigi. Nah, keesokan harinya Ren datang ke sekolah jam 6.15 pagi. Yang mengejutkan, Aoba tiba-tiba ada di depannya. Tentu Ren terkejut, dia bertanya kenapa Aoba ada di sini pagi-pagi. Dan Aoba berkata soal pertandingan kemarin, kesalahan dalam melakukan passing atau bertabrakan itu semua adalah bagian dari yang aku lihat. Aoba memikirkannya semalaman tapi dia nggak tahu apa yang salah atau gimana cara memperbaikinya. Hal itu pun membuat Ren terkejut dan dia berkata kenapa segitunya lapangan basket kan belum dibuka. Tapi Aoba malah balik nanya kalau Ren sendiri juga datang pagi, bahkan kan dia nggak bisa latihan juga. Aoba berkata dia merasa tidak bisa duduk diam dan Aoba merasa lebih baik bertanya sebelum latihan dimulai. Namun Ren tertawa dan bilang Aoba merepotkan. Aku tidak pernah berpikir kau akan memikirkan hal seperti itu. Ren berpikir Aoba itu tipe yang lebih nakal dan memberontak, tapi Aoba menjawab tidak. Sejujurnya sejak aku masuk sekolah, aku selalu keras kepala dan berbicara apa yang ada di dalam pikiranku. Itu karena dulu Aoba khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Namun karena aku tidak terlalu bagus dalam hal itu, aku tidak punya waktu khawatir dan ragu lagi. Aku hanya berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Ren pun tersenyum dan berkata,
tinggi pusat dari Aoba itu terlalu tinggi. Karena kau tidak punya kaki yang kuat dan tidak bisa berhenti dengan baik dari kecepatan penuh, permainanmu menjadi kasar. Terutama dalam hal post play, kau harus punya langkah yang kuat. Driblingmu kurang, passing juga masih kasar, dan penanganan bola juga perlu banyak ditingkatkan. Bahkan kemampuan syutingmu, kau harus bisa menembak 3 point dalam waktu dekat. Tapi untuk masa depanmu, kau harus benar-benar berlatih. Dan pertama-tama Ren menyuruh Aoba memperbaiki syutingnya di sekitar ring. Dan tentang perkataan Aoba yang aku lihat, itu adalah tugas untuk Aoba sendiri. Dalam permainan basketmu, kau hanya memiliki 2 pilihan, mengambil kesempatan sendiri atau memancing pertahanan dan memberikan passing. Dan Ren menyuruh Aoba untuk melihat latih tanding yang selanjutnya. Menonton dengan baik, jangan hanya berdiri di sana, tapi pikirkan dengan cermat. Coba bayangkan kenapa satu tembakan itu bisa terjadi, apa yang dilihat dan dipikirkan oleh pemain yang berada di lapangan. Dan Aoba disuruh membayangkan gimana setiap pemain dari kedua tim bergerak. Dan di sini Ren menyuruh Aoba untuk menambahkan akun lainnya ke Aoba. Dan dia mengelus Aoba seperti mengejek soal dia adalah sempainya. Aoba pun kesal dan Ren pun pergi. Tentu Aoba masih berpikir apa yang harus dia perhatikan dan pikirkan. Namun di saat itu juga Ren mengirimkan video pertandingan yang kemarin kepada Aoba. Tentu Aoba terkejut karena langsung dikirimin video yang kemarin. Bahkan Ren bilang meski videonya kurang bagus dan suaranya jelek, dia menyuruh Aoba membandingkan perbedaan antara gerakannya dengan semua orang. Dan tentu Aoba senang dan berterima kasih. Nah, hari Sabtu di GOR atau ruang olahraga SMA Serai, saatnya pertandingan latihan antara kelas 1 dan tim B. Di sini ada Aoba terlihat cuma duduk dan memegang pel lantai, dan Dogen pun bingung karena Aoba terlihat kalem dan tidak melakukan keributan yang seperti biasanya. Dan saat pertandingan, Aoba terkejut karena Kawashiba berhasil mencetak 3 point. Karena Aoba sendiri baru tahu Kawashiba itu bisa mencetak 3 point. Dan ternyata di sini si Hashiba terlihat ikut dan bermain. Tentu hal itu mengingatkan Aoba soal kesalahan saat bermain dengan Hashiba. Namun sekarang Aoba sangat terlihat tenang dan fokus. Nah, tiba-tiba dia berdiri dan meminta pergi sebentar, yang dimana dia pergi melihat pertandingan di atas. Lalu Aoba pun teringat perkataan dari Ren Senpai dan dia tersenyum berkata, "Oh, jadi begini yang dimaksud dengan melihat." Nah, esok harinya di mana kelas 1 latihan bersama Fubuki Ren, terlihat anak kelas 1 sangat bersemangat dan ngotot. Ren dan Mbak Okita pun bilang jangan bermain gegabah, nanti bisa terluka. Suasana yang begitu semangat mungkin ini karena mereka kalah dalam pertandingan kemarin. Dan sekarang Ren akan menentukan lagi pemain dari awal yang bakal main Sabtu depan. Ketika Kawashiba mengoper, si Aoba ini malah kena mukanya dan kena omel. Bahkan hal itu pun membuat Hashiba jadi kesal dan membuat Mbak Okita berpikir apa Aoba masih depresi. Namun, Aoba sendiri sadar dia terlalu memikirkannya. Tapi yang paling penting sekarang adalah yang aku lihat hari ini. Saat dimulai dan bola ada pada Kawashiba lagi, dia pun berpikir apa Aoba benar-benar kehilangan semangatnya dan apa dia akan diam saja jika tidak bermain. Namun ternyata saat Aoba melihat pertandingan kemarin dari atas, dia mulai menyadari para pemain bergerak secara terkoordinasi, menjaga jarak satu sama lain. Nah, ternyata selama ini pikiran Aoba itu cuma bola, berusaha mendapatkan bola, berduel, dan jika tidak berhasil dia akan melepaskan umpan. Dan disitulah Aoba sadar pemain bergerak bersama-sama sebagai 5 pemain untuk menghasilkan satu kesempatan tembakan.
apa yang mereka lihat, mereka pikirkan, dan apa yang membuat mereka bergerak. Dan di saat Kawashiba membawa bola lagi, Aoba fokus bukan ke bola, melainkan pertahanan. Dan ketika Kawashiba bergerak dan pemain lawan juga bergerak maju, di saat itu juga tiba-tiba Aoba langsung masuk ke dalam. Kawashiba yang melihat Aoba seketika langsung memberikan umpan yang dimana Aoba akhirnya mengerti apa yang mereka pikirkan saat bergerak adalah ruang. Tetapi sayangnya Aoba tidak bisa menerima umpan dari Kawashiba dan keluar. Namun tentu saja Kawashiba, Ren, dan Hashiba terkejut karena tiba-tiba saja Aoba melakukan gerakan yang sangat bagus. Dan Aoba sendiri mulai bersemangat karena sudah mulai mengerti. Kawashiba pun kaget melihat ekspresi dari Aoba. Aoba mulai mengerti kenapa satu tembakan itu bisa terjadi. Basket adalah olahraga di mana kita bergerak untuk menciptakan ruang untuk menyerang. Dan setelah itu, Aoba benar-benar seperti yakin dan mulai lebih bersemangat lagi memikirkannya. Nah, setelah itu, Kawashiba berhasil melakukan intercept dan mulai melakukan serangan kembali. Dia pun tersenyum berpikir yang dilakukan Aoba bukan kebetulan dan ingin melakukannya sekali lagi. Dan Aoba sendiri pun terkejut dengan gerakan Kawashiba dan berpikir pada saat pertandingan awal Hashiba juga bergerak ke ruang, tapi Aoba sadar tidak melihatnya. Dan di saat itu juga Aoba malah menatap ke arah Hashiba, yang dimana agak lucu karena Hashiba juga bingung kenapa Aoba menatapnya. Nah, di saat itu juga, saat Kawashiba menerobos lewat sisi, Aoba langsung bergerak ke tengah dan Kawashiba pun tersenyum dan langsung memberikan umpan kepada Aoba. Tentu lawan pun langsung menghadang Aoba, akan tetapi gokilnya sesaat Aoba menerima bola, dia berputar dan langsung memberikan umpan ke belakang, yang dimana di sana sudah ada Hashiba yang lari dan menerima umpan tak terduga dari Aoba. Bahkan dia berhasil mencetak poin. Semua orang di sana pun terkejut karena kejadian yang tak terduga. Bahkan Hashiba sendiri pun agak kaget. Aoba benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan Ren sendiri pun terdiam dan terkejut dan berkata bahwa pemula biasanya berpikir tentang tembakan dan dribble ketika bicara tentang basket, karena biasanya mereka tidak memahami tentang konsep ruang. Dari posisi pemula yang hampir tidak tahu apa-apa, Aoba berhasil menemukannya dengan sedikit bantuan seperti itu dan membuat menjadi miliknya sendiri. Dan Ren pun berpikir mungkin Aoba itu benar-benar luar biasa. Nah, keesokan harinya seperti hari biasa sekolah, dan hari itu Aoba sedang dalam pelajaran olahraga bermain poli di gedung olahraga. Dan entah kenapa Aoba malah melamun melihat ke atas ring. Kawashiba yang melihat pun bertanya kenapa Aoba melamun. Namun ketika Aoba mau menjawab, temannya marah karena kalah. Dan Kawashiba pun bercandaan menendang jangan mengganggu mereka. Meski Kawashiba bosan dengan pelajaran olahraga, tapi ini sedikit menyenangkan. Dan tiba-tiba Kawashiba berkata Aoba tampil bagus kemarin. Dia kaget dengan umpan Aoba dan Kawashiba berpikir Aoba pasti akan dipilih di pertandingan Sabtu depan, dan itu membuat Kawashiba lega. Aoba sedikit bingung yang dimaksud Kawashiba lega, tetapi di saat itu juga guru mereka menyuruh pergi karena waktu istirahat makan siang. Namun setelah itu Kawashiba bilang dia sedikit ragu tentang pelatih Ren. Karena setiap latihan itu atmosfernya sangat tegang seperti seleksi pemain saja. Bahkan dalam pertandingan atmosfer seperti itu ada dan hampir tidak ada instruksi atau taktik yang diberikan oleh Ren. Dan Kawashiba bingung apa yang dipikirkan pelatih Ren. Pertanyaannya, apa kita benar-benar akan diberi kesempatan bermain di tim C? Dan Aoba menjawab seharusnya tidak
menjadi alasan untuk memberikan yang terbaik. Namun Kawashiba berkata, meski cedera, Ren menjadi pelatih tahun pertama menjelang prakualifikasi Interhack, waktu yang sangat penting bagi kelas 3. Ini seperti pernyataan bahwa Ren itu dianggap tidak diperlukan lagi. Meskipun perasaannya memburuk, itu tidak bisa dihindari menurut Kawashiba. Tapi di sisi lain, ini adalah tim dengan semua anggota yang kita punya. Hanya ada 5 orang yang bisa berdiri di lapangan. Dan Kawashiba merasa kalau tetap mengikuti senpai seperti Ren, dia tidak akan bisa mencapai tim A. Aoba pun terdiam, namun ya dia berkata sama juga dengan Kawashiba. Nah, kebetulan mereka ngebicarain hal itu lewat ruangan anak klub basket. Nah, di ruangan anak basket, hampir semua anggota tim inti ada di ruangan itu dan juga ada Fubuki Ren. Dan kayaknya sih mereka ngedengerin pembicaraan Kawashiba dan Aoba. Karena di dalam mereka lagi ngobrolin soal anak kelas 1 dan ada yang bilang untuk berhenti membicarakannya. Anak kelas 3 itu cukup sering berada di klub selama waktu luang dan istirahat siang. Dan salah satu orang bernama Iwata pun marah karena tahu anak kelas 1 meremehkan Ren dan bertanya ke Ren, apa kau tidak peduli? Tapi kocaknya Iwata malah dihajar bijinya oleh Ren untuk berhenti. Ren berkata saat dia di bawah, aku juga berpikir hal yang sama tentang senior. Jika kau ingin dihormati, lebih baik tunjukkan dengan tindakan daripada kata-kata. Ren gak mau dibela karena tidak ingin dilindungi. Ya sayangnya Ren dalam kondisi seperti ini tidak ada yang bisa dia tunjukkan. Tapi aku melakukan yang terbaik sesuai kemampuanku. Meski Ren berkata tidak apa-apa dan tidak masalah, namun raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Semuanya pun pada diam dan kapten berkata ke Ren soal Ren melatih tim C, dia bisa pergi ke pelatih Iori sekarang. Namun Ren menolak dan berkata, aku sudah bilang prioritas utama adalah tim. Lebih baik aku menghabiskan waktu dengan potensi tahun pertama daripada tidak melakukan apapun di musim panas terakhir. Semuanya pun pada diem lagi dan menatap tajam, tetapi situasi yang canggung itu malah dicairkan oleh si Ren sendiri. Dia lupa sudah memesan bento di kantin dan bertanya apa ada orang yang mau nitip. Namun Izumi malah mesen majalah manga. Ren pun tersenyum berkata mana ada yang jual. Ren pun pergi dan ketika dia melewati ruangan olahraga, dia melihat ke arah ring basket dengan tatapan yang penuh kesedihan. Cukup sedih juga sih ya dengar cerita dari Fubuki Ren. Dia harus ceria di depan temennya, meski di belakang dia sangat begitu sedih. Nah, ketika menuju kantin, dia melihat Aoba yang sedang menatap ring basket di lapangan luar. Aoba sendiri terlihat fokus dan saat memejamkan matanya, dia seperti mencoba mengingat permainan saat dia latihan kemarin. Dan tiba-tiba Ren Senpai mengejutkan Aoba. Kocaknya Aoba malah menjawab sedang membaca arah angin, namun Ren sudah tahu bahwa Aoba mencoba mengulangi visualisasi hari kemarin. Ren pun tersenyum dan bilang ke Aoba, kau bermain sangat baik. Aoba berkata sambil mengepal tangannya, ini seperti sebuah penemuan. Merasa sangat menyenangkan saat seluruh tubuhku merinding ketika berhasil mencetak poin. Meskipun aku cuma bergerak dan melakukan umpan dan bukan aku yang mencetak poin, dan basket sangat menyenangkan. Ren pun terkejut mendengar kata-kata dari Aoba dan seakan hal itu relate terhadapnya karena meski dia tersenyum, senyumannya itu seakan ada kesedihan.
Nah, saat Ren ingin pergi, Aoba pengen ngasih tahu sesuatu kepada Ren Senpai, yang dimana Aoba bertanya kapan Ren akan kembali bermain. Ren pun agak bingung karena di ruangan klub basket tadi kan dengar Aoba setuju dengan perasaan Kawashiba yang gak bisa ke tim A jika ngikutin Ren. Ren pun cuma tersenyum dan berkata, meski mendapat pujian dari adik kelas yang tidak tahu persis seberapa baik aku, itu tidak meyakinkan. Namun Aoba berkata, bukan itu, aku ingin bermain basket bersama Ren-san. Aoba berkata berkat tugas dari Ren Senpai, Aoba benar-benar bisa mengerti lebih banyak hal dengan cepat. Mungkin karena Ren-san itu orang yang memikirkannya sendiri dan memahaminya, memberiku kesempatan yang sama. Ketika pemain seperti itu berada di lapangan, sudah pasti dia akan melakukan apa dan melihat apa. Ren pun cuma terdiam dan membuat Aoba gugup dan berpikir malah ini jadi buruk. Terlihat Ren sendiri pun agak enggak tahu mau menjawab apa, dan tiba-tiba Aoba berkata kembalilah segera dan bermain dengan ganas sampai Ren-san kembali. Aku akan mencoba untuk masuk ke tim A juga. Ren pun terkejut dan malah mengenduskan hidungnya dan dia malah tertawa. Berkata perkataan Aoba itu nggak sesuai dengannya dan kenapa aku harus diberi semangat olehmu. Dan Ren pun tersenyum ke Aoba berkata tentu saja. Nah, untuk chapter selanjutnya SMA SRI bakal menghadapi turnamen musim semi. Pakai baju merah.